Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rina Yuniana. Saya adalah dosen di Program Studi Ilmu Keolahragaan, Departemen Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Yogyakarta. Video pembelajaran ini saya susun dalam rangka penyusunan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Video ini merupakan salah satu syarat dalam mengikuti sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk menyajikan unsur pengajaran melalui salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah olahraga terapi cedera. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah olahraga terapi cedera merupakan mata kuliah konsentrasi keahlian terapi pada program sarjana atau S1, program studi ilmu keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Yogyakarta. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktek. Mata kuliah ini akan memberikan pengetahuan dan pengalaman belajar pada mahasiswa dalam penerapan prinsip-prinsip umum olahraga terapi cedera. Dalam pelaksanaannya, mata kuliah ini didesain untuk mengkaji dan memberikan pengetahuan dasar tentang olahraga terapi dan rehabilitasi pasca cedera. Adapun cedera maupun gangguan muskuloskeletal yang akan dibahas pada mata kuliah ini yaitu cedera pada bagian tubuh ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Untuk cedera ekstremitas bawah, seperti cedera pada jari-jari kaki, cedera pada pergelangan kaki atau lebih dikenal dengan cedera ankle, cedera pada lutut, serta cedera pada bagian panggul. Cedera atau gangguan muskuloskeletal pada bagian tubuh ekstremitas atas meliputi cedera pada pinggang, cedera pada punggung, cedera pada leher, cedera pada bahu, cedera siku, cedera pergelangan tangan, serta cedera pada jari-jari tangan. Capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran pada mata kuliah olahraga terapi yaitu: pertama, mahasiswa mampu memahami prinsip-prinsip dasar olahraga terapi dan rehabilitasi. Kedua, mahasiswa mampu mengaplikasikan metode olahraga terapi dalam penanganan cedera anggota tubuh pada bagian atas dan anggota tubuh pada bagian bawah setelah dilakukan terapi manipulatif atau yang sering lebih kita kenal sebagai terapi pijat. Metode perkuliahan. Metode perkuliahan yang digunakan pada mata kuliah olahraga terapi cedera ini yang pertama ceramah, yang kedua praktek, yang ketiga presentasi atau diskusi, yang keempat tugas atau kerja mandiri, dan yang kelima kuis atau evaluasi. Bahan ajar. Bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran mata kuliah olahraga terapi cedera yaitu: pertama, literatur ilmiah yang relevan dan mutakhir. 2. Dikembangkan secara mandiri oleh dosen berupa buku referensi. Komponen penilaian. Komponen penilaian terdiri dari 2 aspek. Pertama, aspek kognitif. Aspek kognitif terdiri dari kehadiran atau partisipasi dari mahasiswa. Yang kedua, kuis. Yang ketiga, tugas. Yang keempat, ujian tengah semester atau UTS. Dan yang kelima, ujian akhir semester atau UAS. Yang kedua, partisipasi terdiri dari studi kasus dan team based project.
Berikut adalah video pembelajaran dari pertemuan ke-7 pada mata kuliah olahraga terapi cedera dengan topik materi mengenai olahraga terapi cedera pada bagian punggung bawah, yaitu terapi latihan untuk penderita low back pain atau LBP non-spesifik kronis. Selamat menyaksikan. Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat siang. Alhamdulillah ya teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Juga? Apa itu juga? Ya olahraga ya kita yang diinginkan badan kita selain sehat juga. Nah, sebelum kita mulai kuliah hari ini, alangkah baiknya kita dibuka dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa tidak dibatasi. Baik, untuk pertama kita langsung saja kuliah hari ini temanya terapi latihan untuk penderita low back pain atau LBP non-spesifik kronis. Ingat, karena kita tahu melalui kita sudah mempelajari bahwa gangguan pada low back pain atau pada pinggang atau punggung bawah seperti yang ada gambar di sini itu bisa terjadi oleh siapa saja kan. Nah, kita tahu kita hidup di dunia yang sekarang ini tahun 2025 ini hidup dengan berdampingan dengan perubahan zaman, di mana perubahan zaman tersebut terjadi perkembangan yang sangat pesat, baik itu dunia teknologi ataupun dunia lainnya ya, karena di sini dengan adanya perubahan dari zaman itu menjadi perubahan teknologi, manusia itu semakin dipermudah, manusia itu semakin berkurang aktivitas fisik. Mengapa demikian? Oke, teknologi ya, sebuah modern ya, sebuah canggih. Kalau di negara luar sana banyak yang sudah merancang atau menciptakan robot sebagai pengganti manusia, sehingga orang itu tidak susah payah untuk mendapatkan sesuatu dengan aktivitas fisiknya. Tetapi kalau dilihat seperti ini, kita itu kan manusia itu tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari. Setiap pagi, siang, sore, malam kita pasti akan melakukan aktivitas fisik. Karena di sini aktivitas fisik kita juga sebetulnya berhubungan dengan kemampuan fungsional di dalam tubuh. Dan ini merupakan integrasi dari sistem kerja tubuh kita. Dikhawatirkan apabila perubahan aktivitas yang berjalan secara terus-menerus, ini bisa menimbulkan suatu kelelahan itu tidak hanya fisik, tapi mental juga. Seperti itu. Jadi bahkan dari kelelahan yang notabene sangat tinggi hingga bisa menurunkan fungsi tubuh atau menurunkan fungsi tubuh dan produktivitas tubuh. Nah, dengan adanya penurunan ini, maka fungsi tubuh di dalam manusia juga pasti akan menurun sangat-sangat drastis sehingga bisa menimbulkan ini kelainan atau cedera. Nah, teman-teman, kita tahu ya, orang olahraga itu resiko untuk mendapatkan cedera itu sangat tinggi. Ada yang tahu cedera itu apa? Yuk, silakan. Ya, silakan nama sih. Nama saya Muhammad Yaakobi. Ya. Ini 2261 Oke. Cedera merupakan rusaknya jaringan lunak disebabkan adanya penurunan atau aktivitas fisik yang melebihi batas beban latihan yang dapat menimbulkan rasa sakit sehingga tulang tidak lagi dalam keadaan anatominya. Ya, tidak ergonomis, tidak. Jadi si tubuh itu struktur jaringannya itu sudah tidak normal lagi. Bisa jaringan ototnya yang tegang, ataupun ligamennya, ataupun kalau di tulangnya terjadi dislokasi, terjadi fraktur. Nah, kita tahu bahwa dari cedera ini, apalagi olahraga ya kita ya, ada yang olahraga yang body fighting istilahnya ya, jadi di situ ada benturan fisik, intinya seperti itu. Bahkan olahraga individu pun bisa menimbulkan cedera.
kita juga tahu kalau misalnya tadi sudah dipaparkan ya, Mas Yusuf bilang bisa terjadi adanya kerusakan pada jaringan. Nah, kalau di dalam tubuh kita terjadi kerusakan jaringan pasti timbul adanya apa nih? Inflamasi. Apa ciri-ciri inflamasi? Masih ingat ya teman-teman? Ya, silakan. Yang akan menjawab. Nama? Dari sini menjawab, sebelumnya perkenalkan nama saya Dari Ramadhan Sukasma, NIM 220314101. Dari yang saya tahu untuk ciri-ciri tanda inflamasi ini ada 5. Yang pertama ini nanti timbul merah atau gugur, selanjutnya nanti ada nyeri tumor atau tumor, lanjut ada malam atau panas, dan yang keempat ini nanti ada kolor dolor atau nyeri, dan yang kelima ini nanti ada fungsi lesa. Oke, saya ringkas ya teman-teman. Ingat, dari ciri-ciri cedera itu bisa menimbulkan 5. Adanya bengkak, adanya panas, adanya memerah, adanya nyeri, sama fungsi lesa tadi. Fungsi lesa yaitu menurunnya fungsi, baik itu fungsi dalam tubuh, gangguan pada unsur skeletal ya, bagian fungsi dari sendi itu terdiri dari apa? Dari otot, tulang, ligamen, tendon, seperti itu. Nah, itu harus dilihat. Karena apa? Karena kita akan tahu bahwa seseorang yang mengalami cedera pasti di dalam tubuh atau bagian tubuh yang terkena cederanya ada tanda-tanda inflamasi. Perlu diingat juga teman-teman, untuk cedera sebetulnya ada 3. Cedera grade yang ringan, yang kedua cedera sedang, dan cedera yang berat. Itu nanti dilihat juga ciri-cirinya ini sehingga kita bisa menemukan langkahnya. Gitu ya. Oke. Di sini kita lanjut lagi dari cedera pada tubuh kita itu ada cedera pada ekstremitas atas dan bawah. Dan salah satunya yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini pada low back pain atau nyeri punggung bawah. Nah, apa itu LBP atau nyeri punggung bawah? Ini biasanya terjadi pada setiap orang. Jadi di sini LBP itu merupakan sindroma klinis. Di situ adanya gejala nyeri yang tidak nyaman. Di mana sih Bu? Di bagian tulang bagian bawah ini. Sehingga ini juga akan mengganggu persendian karena tubuh kita itu di sini itu semakin besar ya dia. Ini menopang tubuh kita. Kalau di sini sakit, maka di sini akan mengalami ketidakmampuan atau ketegangan pada lumbar sakral, pada ligamennya, akan mengalami kelemahan otot atau bahkan osteoartritis. Kalau misalnya itu terjadi pada protes dan spinal stenosis, ini juga kelainan pada bagian tulang spinalnya. Gitu. Di sini juga sebetulnya untuk terjadinya LBP itu juga macam-macam. Biasanya ada nyeri juga, ototnya menegak, bahkan merasa kaku. Biasanya bangun tidur itu susah digerakkan. Atau Bu, Pak, biasanya kalau di saat sholat ya, kalau yang muslim itu biasanya untuk sujud, untuk ruku itu sakit. Nah di sini kadang kami menjalan ke mana? Menjalan ke kaki, tangan, hingga ada yang mengalami kayak tegangan seperti itu. Jadi menurut Chinese juga di sini juga sudah dipaparkan terjadinya kelemahan pada otot inti atau core atau pada rectus abdominis, obliquus internus, obliquus externus atau otot yang pada bagian perut. Jadi teman-teman untuk macam-macam otot seperti fibula itu teman-teman sudah mempelajari susunan penyusun tulang dari tulang belakang aja, tulangnya aja dihafalkan. Secara fisiologis juga sudah belajar. Di sini sendi pada setiap tulang mampu melakukan gerakan apa saja seperti itu. Nah itu jangan sampai melupakan. Lanjut, Mas. Nah, karena banyaknya kasus ini jadi isu yang sangat penting. Karena tadi seperti yang saya bilang itu terjadi pada siapapun. Seperti itu ya, nggak memandang itu wanita, laki-laki, anak kecil, dewasa atau bahkan lansia pasti bisa mengalami dari punggung bawah ini. Terus, nah penyebab nomor 1 ternyata menurut risetnya pada tahun ini sekitar 72,3% mempengaruhi seperlima dari populasi dunia. Jadi masyarakat dunia seperlimanya sudah pernah mengalami dari punggung bawah.
penyebabnya ada dua. Ada spesifik dan non spesifik. Perlu diingat ya, karena spesifik ini karena ada penyakit, ada cedera, gagal struktur di kita pada masalah. Sedangkan non spesifik ini ada ligamen pada ototnya, ada ligamen atau bantalan tulang dan sendi. Bantalan tulang dan sendi biasanya disebut ya. Dan hati-hati juga ya kalau misalnya seseorang yang sudah mengetahui dia terkena penyakit low back pain ini, dia harus hati-hati, tidak boleh sembarangan duduk di alas yang keras. Harus ada alasnya yang untuk menopang bagian tulangnya ini supaya tidak menjadi lebih. Secara umum, ini juga melalui riset bahwa LBP ini juga terjadi karena aktivitas fisik serta posisi tubuh yang kurang baik atau ekonomis. Bisa dijabarkan teman-teman apa aja contohnya itu? Posisi kurang baik ya, silakan Mas. Sebenarnya saya akan masih ujian berapa dan ini beberapa dan 052. Nah ini juga coba bisa ini bapak itu seperti kayak duduk terlalu lama, terus posisi tidur yang tidak sesuai. Oke. Ada lagi teman-teman yang menyebabkan low back pain ini? Ya silakan Mas. Sebenarnya kelelahan nama saya kelelahan jelek dari saudara kosong satu kosong ini. Ini menambahkan sedikit saja. Mungkin salah satunya faktor posisi anatomi tubuh yang tidak harmonis. Oke ya. Kalau dilihat dari faktor-faktor ini masih banyak lagi ya sebetulnya. Coba bisa di sini kalau kita tadi tidak ekonomis itu seperti apa sih? Kita berdiri terlalu lama. Belum kalau misalnya sofa kita tidak nyaman. Contohnya apa? Sofanya keras. Yang kedua, perempuan biasanya menggunakan high heel. High heel ini kan tumpuan tubuh kita tidak berada pada kita yang tetap. Di situ ada beban yang harus ditopang bagian gluteal, bagian gastro, sehingga bisa menimbulkan low back pain. Nah, maka dari itu dengan adanya hal-hal yang seperti saya lakukan di saat ini, misalnya bagi driver duduk terlalu lama, atau bahkan kita seorang mahasiswa terlalu duduk lama di depan komputer, di depan laptop juga bisa terjadi LBP ini. Makanya hal-hal yang sepele bisa menimbulkan low back pain seperti itu. Oke, lanjut. Kita akan mempelajari prevalensi. Prevalensi itu berapa jumlah kasus yang terjadi ya LBP ini. Karena tadi sempat dari beberapa artikel jurnal mengatakan bahwa di dunia terjadinya kasus prevalensi LBP ini sekitar 80%. Jadi di sini kurang lebih 80% populasi di dunia ini sudah pernah merasakan hal bawah dan mengalami setidaknya satu kali dalam hidupnya, meskipun hanya ketegangan rokok. Jangan sampai nanti KNP ya, menjangkitnya sistem saraf pada umum, nanti akan terapinya akan membutuhkan biaya yang banyak, waktu yang panjang juga. Jadi untuk kasus ini ternyata 80% orang dunia tidak pernah mengalami low back pain. Next. Selanjutnya ada 70% di sini. Next aja, menjadi punggung bawah dialami oleh orang dewasa. Karena apa? Orang dewasa itu kan produktif ya, aktivitasnya banyak. Dia untuk mencukupi atau melakukan aktivitas hariannya, dia akan lebih tinggi daripada ataupun orang lansia seperti itu. Dan di sini menurut saya dari riset wanita itu lebih besar resikonya untuk mendapatkan atau terjadi cedera low back pain daripada laki-laki. Ada yang tahu rasanya seperti apa? Ya, silakan Mas. Saya Bang Fauzi dengan gangguan nomor 31 Bapak Muda. Mungkin angka sini 70% itu dari wanita ketimbang laki-laki, dikarenakan wanita mengalami menstruasi dan itu kan sebulan sekali gitu. Jadi itu ada hormon estrogen sama progesteron itu naik turun dan juga dari anatomi
wanita dan laki-laki juga berbeda, di mana wanita itu bagian parunya tulang kambingnya itu lebih lebar dan posisi lubangnya itu lebih dalam. Ada yang mau menambahkan lagi dari pemaparan Mas Afan ya? Ya. Ada yang mau menambahkan? Komposisi lemaknya perempuan lebih banyak, oke. Sehingga rata-rata perempuan memiliki berat badannya lebih besar daripada laki-laki. Nah, dengan adanya berat badan yang lebih besar daripada laki-laki bisa terjadi overweight atau obesitas, sehingga terjadi penekanan yang sangat besar pada tulang vertebranya, khususnya bagian bawah, sehingga terjadilah obesitas. Oke, next. Ini kasus di Indonesia. Di Indonesia menurut Kemenkes di tahun 2018 ternyata kasus LDP ini sekitar 7,6% sampai 37%. Ini orang Indonesia, sehingga untuk range 7,6 sampai 37 ini termasuknya besar. Seperti itu. Lanjut, next. Dan 15 sampai 20% orang atau masyarakat yang hidup di negara berkembang pasti dia akan pernah merasakan nyeri bawah dari atas sampai ke atas. Mengapa demikian? Kok di negara berkembang lebih banyak Bu daripada negara maju? Ada yang mau berpendapat? Negara berkembang status ekonominya seperti apa daripada negara maju? Ya, belum stabil. Sehingga menurut riset, negara berkembang katanya belum stabil status ekonomi, sehingga mengakibatkan tingkat kesehatan masyarakatnya itu masih kurang daripada negara maju, sehingga orang yang mengalami nyeri bawah dari atas sampai bawah itu lebih banyak. Dan kita tahu biaya untuk pengobatan LDP ini sangat tinggi, seperti itu. Jadi untuk berobatnya nggak ada, apalagi kalau misalnya mau diobatin sampai sembuh. Itu makanya dari akut menjadi akut dan akhirnya menjadi kronis, sehingga prevalensinya juga menjadi meningkat. Next lagi, kita tahu bahwa terapi itu terapi modalitas ya, jadi untuk menerapi supaya kita itu bisa kembali ke keadaan normal. Tujuannya apa? Pemulihan range of movement atau ruang gerak sendi ya kawan-kawan. Yang kedua, pengembalian core stabilitas dari tubuh kita. Yang ketiga, pemulihan kekuatan dari lain kepala otak. Yang keempat, pemulihan kontrol dan keseimbangan neuromuskular. Kelima, pemulihan tingkat kebugaran kardiorespirasi, serta yang keenam atau terakhir, return to work atau kembali ke aktivitas semula. Tapi kalau untuk atlet return to play, dia seperti itu, dia bisa bertanding lagi ke keadaan awal. Karena dari tujuan exercise terapi selain untuk penguatan pada tubuh kita, ternyata ini yang perlu digarisbawahi, harus juga memperhatikan tingkat kebugaran kardiorespirasi. Dan di sini saya juga akan memaparkan pengalaman latihan untuk LDP. Jadi dari latihan, model latihan itu sebetulnya macam-macam, bisa dari posisi tidur, duduk, atau berdiri. Dan kita selaku terapis atau instruktur, kita harus bisa membuat program seperti apa sih untuk penanganan orang LDP ini. Nah, di sini seperti yang saya katakan, di sini ada listening, stretching, strengthening, dan daya tahan otot. Di sini komponen ini harus masuk. Supaya apa? Supaya nanti harapannya orang yang LDP ini, orang yang mengalami low back pain, di saat melakukan latihan ini tepat. Gimana Bu? Tepatnya dari program yang diberikan tidak akan memperparah terjadinya cedera yang sudah dialami. Seperti itu. Jadi setelah ini karena teori sudah saya katakan, kita bersama-sama untuk melakukan gerakan praktek dari 1 sampai 20. Baik teman-teman, kita mulai gerakan pertama di kucir. Jadi kita membantu pasien untuk pertama mengkondisikan
lutut ditekuk secara perlahan. Dibantu, arahkan lutut ke dada. Apabila pasien mengalami sakit batas nyerinya, misal dia belum sampai menempel ke dada, maka itulah roomnya. Jadi ini bertahap karena room setiap orang berbeda. Dan untuk mengembalikannya tidak boleh kita kerasin tangan, tetapi harus pelan-pelan. Yang kedua, double knee twist. Dua-duanya. Sebelumnya ini agak dirapatkan dan dilakukan dorong. Dan ini dikembalikan lagi ke posisi semula seperti itu. Untuk hitungannya sama, repetisinya sesuai dengan takaran yang sudah kita susun. Seperti itu. Jangan lupa untuk gerakan loosening tidak ada gerakan di tangan. Gerakan saja tapi sesuai kemampuan. Itu. Lanjut ke nomor 3, lower back twist. Fungsinya ini salah satu tungkai, misalnya yang kanan di dulu sebentar. Posisi seperti ini. Ini relax aja ya, tangannya relax. Coba tangannya bisa pinggir, bisa. Kita sebagai terapis, pasien bisa melakukan sendiri atau kita bisa membantu untuk melakukan penurunan. Seperti itu. Selanjutnya, side plank. Ini posisi dari duduk dulu relax. Duduk relax dulu, baru tidur miring posisi. Nah, oke. Nah, sip. Ini sama ya hitungannya. Ya. Oke, stop. Turun dulu. Ya. Dan yang ini right handle. Terima kasih terakhir. Ini keseimbangan. Jadi dengan melihat daya tahan ototnya sudah bagus atau tidak, sudah seimbang atau tidak dalam seperti itu. Oke. Ini kekuatan tangan juga, ini core juga ikut, ini perut juga sama, tungkai juga dia sama. Jadi di sini sudah kelihatan. Ya, sudah. Sudah. Ya, seperti itu ya. Jadi teman-teman, nafasnya ya. Oke. Baik, teman-teman, ini dari ke-20 gerakan ini ada yang hanya 1 kali perlakuan itu, misalnya baru 3 kali hitungan, itu boleh. 2 kali boleh. Jadi disesuaikan dengan kondisi si pasien. Tidak satu, tetapi dengan prinsip latihan yang tubuh kita secara fisiologis mengalami adaptasi ya karena ada beban dari latihan, nanti akan semakin meningkat. Seperti itu. Dan gerakan ini mampu dilakukan. Dan yang perlu diingat teman-teman mahasiswa, untuk latihan ini tepatnya untuk subakut sampai subfokus. Karena tadi judulnya untuk program non spesifik itu ya, itu ada yang mau ditanyakan? Cukup? Baik. Mungkin itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rekaman video pembelajaran tentang terapi latihan untuk penderita low back pain non-spesifik kronis pada pembelajaran mahasiswa konsentrasi keahlian terapi di program studi ilmu keolahragaan Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Yogyakarta. Semoga video pembelajaran ini menjadi pertimbangan baik dalam pengajuan sertifikasi dosen yang saya ajukan, khususnya pada bidang pengajaran. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.